Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, rasa syukur kita selalu sampaikan, kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah masih berkenan memberikan kita sehat, memberikan kita sempat, dan memberikan berbagai nikmat sehingga kita masih bisa menghirup udara segar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang ahli bersyukur, yang pandai bersyukur, yang bisa memanfaatkan kesehatan kita. Syukur bukanlah sekedar diucapkan secara lisan dengan ucapan alhamdulillah saja, tetapi harus dibuktikan dengan aktivitas dan amalan kita. Artinya keberadaan kita di saat kita sehat ini manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal ketika kita sakit tidak berbuat baik, bisa berbuat apa-apa. Kita sudah sering melihat di lapangan ketika kami terapi, ada orang yang naudzubillah min dzalik, memang kondisinya memprihatinkan. Kena stroke sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada penyesalan, kenapa ketika sehat tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Kenapa ketika sehat malas-malasan untuk berbagi. Tetapi penyesalan itu hanya bisa disesali saat dia sudah terbaring luleh, tidak bisa berbuat banyak. Harta sedikit demi sedikit sudah mulai terkikis karena untuk mengobati kesana kemari, sampai-sampai sawah yang ada pun harus terjual untuk mendapatkan kesehatan atau kembali sehat. Tetapi sulit. Allah belum memberikan kesembuhan, Allah belum memberikan pemulihan secara normal, hanya bisa sedikit demi sedikit. Sehingga makan pun harus tertatih-tatih disuapin oleh keluarganya. Oleh karenanya, nikmat sehat adalah yang luar biasa. Apa artinya kita punya uang banyak jika kondisi fisik kita sakit? Apa artinya makanan yang nikmat-nikmat atau yang enak-enak tetapi tidak bisa kita nikmati? Maka sehat harus kita jaga dan kita syukuri. Oleh karenanya, mari mumpung kita masih diberi karunia sehat, manfaatkan sebaik-baiknya. Ingat bahwa sehat tidak akan selamanya. Sebagaimana pesan Rasul, gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakit. Artinya kita tidak akan selamanya sehat. Secara sunatullah, bahwa kita berproses dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, maka usia kita terus bertambah tua, maka fisik otomatis akan semakin melemah. Ketika fisik kita sudah mulai melemah, maka udah sewajarnya kita aktivitasnya terkurang. Sehingga dengan kelemahan fisik kita, sesungguhnya harus menguatkan jiwa kita. Ketika kita menggenggam harta sudah sulit, artinya kita harus mulai melepas harta-harta kepemilikan kita. Artinya kita yang kita miliki akan kita lepas. Dalam waktu dekat kita akan menghadap Sang Khalik. Bekal apa yang kita siapkan? Tidak lain hanyalah perbuatan dan amal kita di saat sekarang ini, di saat di dunia ini. Maka kalau tadi ada sabda Nabi, gunakan waktu sehat sebelum sakit, juga gunakan waktu muda sebelum tua. Gunakan waktu hidup sebelum mati. Dan gunakan waktu lapang sebelum sempit. Ataupun gunakan kekayaanmu, hartamu sebelum kamu miskin. Penyesalan-penyesalan sering kami dengar di mana-mana. Di saat dia berada, dia sebagai seorang pejabat waktu itu, yang dihormati, dihargai, disegani oleh lingkungannya. Dia dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya,
Ketika mereka pensiun, ketika dia sudah tidak berbuat bisa banyak, orang sudah tidak menghargainya. Stres karena gila hormat yang awalnya dihormati, dipuja, diagungkan. Ketika pensiun dan dia sudah penyakitan, dia merasa terhina. Nah, oleh karenanya, mari kita sikapi bahwa apa yang Allah berikan kita, sehat kita, harta kita, ataupun jabatan yang ada pada kita, ilmu yang ada pada kita, semua adalah karunia Allah yang harus kita manfaatkan, yang harus kita bagikan, yang harus kita menjadi orang yang bermanfaat lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Ketika kita punya ilmu, mari sampaikan ilmu kita kepada orang-orang yang memerlukan. Apapun ilmu yang ada, kalau kita sebagai seorang terapis, praktisi kesehatan, kita berikan tentang ilmu kesehatan. Kalau kita seorang yang memang guru atau guru agama yang pandai dalam hal ilmu agama, berikan ilmu agamanya. Kalau kita memang seorang teknisi yang mampu mengoperasikan elektronik dan sebagainya, berikan kepada orang lain. Ketika mereka mencontoh dan mengikuti ilmu kita dan mereka bermanfaat, maka selama dia bermanfaat, selama dia bisa memberikan penghasilan ataupun apapun dia lakukan kemudian bermanfaat, kita pun akan mendapatkan aliran atau kucuran pahala atau kebaikan. Amal soleh bukan hanya dalam keilmuan yang sifatnya agama saja, tetapi segala aktivitas sepanjang kita menjadikan manfaat buat banyak manusia atau orang-orang di sekitar kita, maka menjadi amal soleh. Bagi orang beriman, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan pahala. Oleh karenanya, janganlah pelit menjadi orang. Dan kedua, tadi harus kita syukuri nikmat yang ada dengan cara beraktivitas. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.